Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara apakah yang menjadi problem yang mendasar di dalam kehidupan Kristen? Yaitu ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Meskipun kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, terkoneksi dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita berbeda hari lepas hari. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan orang percaya itu sebenarnya tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Seringkali ada orang Kristen merasa ketika mereka sudah dibaptis maka kehidupan Kristen mereka sudah selesai. Saudara, tidak demikian. Alkitab beritahu kepada kita bahwa iblis itu bagaikan singa yang berkeliling mencari mangsa, dan tentu saudara maksudnya adalah hendak menjatuhkan orang Kristen dengan cara-cara yang licik. Saudara, menghadapi hal itu, orang Kristen tidak akan mampu dengan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Roh Kuduslah yang adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh yang di luar kita. Saudara, namun berapa banyak orang Kristen merasa bahwa mereka itu tidak punya kuasa dalam hidupnya. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong, keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkata yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bicara tentang kehidupan orang Kristen. Kehidupan yang seperti apa? Yaitu kehidupan di dalam peperangan rohani. Jadi, jika kita tidak berjaga-jaga dan memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, maka tidak heran kita bisa menjadi korban dalam peperangan rohani itu. Saudara, lawan kita, Alkitab katakan bukan manusia, tetapi lawan kita adalah si jahat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, perlengkapan senjata Allah menjadi efektif ketika kita bersandar kepada Tuhan melalui doa kita kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, setelah Rasul Paulus menyampaikan perlengkapan senjata Allah yang seantero itu yang harus kita kenakan, maka di bagian akhir dia berkata dalam segala doa dan permohonan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti kita pernah melihat
atau kita sendiri mengalami, kita yang sudah memperlengkapi diri kita dengan seperangkat atau segenap atau seantero perlengkapan senjata Allah, maka kita memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan saudara, kita terputus koneksi kita dengan Tuhan. Dan kita menghadapi si jahat dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa kita sendiri. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin orang mengenal kitab suci, tidak berarti semakin dia bergantung kepada Tuhan. Semakin seseorang merasa dia bisa memakai imannya, tidak berarti ketika dia memakai imannya quote unquote itu, dia sedang bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara hal-hal rohani, seringkali seperti benang yang tipis, memisahkan antara engkau bersandar dirimu sendiri atau sedang bersandar kepada Tuhan. Meskipun kita memakai terminologi yang sama. Saya membaca Alkitab. Saya merenungkan Alkitab. Saya tahu isi Alkitab. Saya melakukan pekerjaan Allah. Saya beriman. Saudara, bukankah terminologi itu harusnya sebuah terminologi bahwa orang ini adalah orang yang bersandar kepada Tuhan? Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak hal yang kita tahu. Banyak terminologi rohani yang kita pakai. Tetapi saudara, kita sadar kita tidak ada kuasa setelah kita tahu semuanya itu. Disitulah saudara, Rasul Paulus berkata dalam segala doa dan permohonan. Saudara, doa itu ekspresi engkau dan saya masih terkoneksi dengan Tuhan, pencipta segala sesuatu dan penebus kita. Disitulah saudara-saudara seluruh perlengkapan senjata Allah menjadi penuh kuasa. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan yang maha kuasa itu. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa dengan segala doa dalam segala waktu dan bagi segala orang kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, berdoa itu, saudara, bukan satu macam doa. Berdoa itu bukanlah sekali-sekali. Berdoa itu bukanlah eksklusif buat diri kita. Itulah dimaksud dengan segala doa, segala waktu, dan segala orang kudus. Saudara, segala waktu itu doa adalah kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaikan nafas. Dalam segala waktu. Saudara, koneksi kita dengan Tuhan dalam segala waktu. Tidak sekali-sekali. Mendoakan orang-orang percaya bukan sekali-sekali. Atau bukan hanya tertentu, bukan hanya eksklusif diri kita. Tetapi bagi segala orang kudus. Dan saudara, doa yang kita sampaikan dalam segala doa. Saudara, secara sederhana, ada beberapa macam berdoa. Bisa disingkat dengan 4 huruf. A, C, T, S. Atau dalam bahasa Inggrisnya A, C, T, S. A itu adalah doa adoration. Yaitu menyembah, meninggikan Tuhan. C itu confession. Doa itu pengakuan akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Doa itu ada T, thanksgiving. Doa itu ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan terakhir itu ada supplication. Yaitu memohon kepada Tuhan. Mewakili orang lain. Berdoa untuk kebutuhan orang lain. Ada supplication. Saudara, itu segala doa yang sederhana dapat disingkat dengan ACTS ini, saudara. Saudara, kita tidak berdoa dengan satu macam doa.
Tapi dalam doa kita itu ada adoration. Mungkin kita hanya berdoa menyembah Tuhan. Mungkin kita berdoa, kita mengaku dosa kita. Atau kita bersyukur. Atau kita bagaikan imam saudara. Karena imam besar kita ada di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Tapi maksud sebagai fungsi imam, kita berdoa datang kepada Tuhan untuk orang lain. Itulah supplication. Saudara, ketika kita berdoa seperti ini, saudara kita tahu betapa engkau dan saya begitu penting di mata Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita berdoa. Dan doa itu merupakan hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu hati kami. Dan biarlah kami ingat-ingat semangat, maksud, dan tujuan doa. Sehingga ketika kami berdoa, kami boleh menikmati hak istimewa itu dengan sikap yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.